Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita perlu ketahui bahwasanya rukun di dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Rukun qauli di dalam sholat itu ada 5 macam. Nah, syarat daripada rukun qauli nanti adalah isma' nafsih. Telinga kita sendiri itu harus mendengarnya. Kalau ada satu huruf tasdid dan lain sebagainya tidak kita dengar oleh telinga kita, maka tidak sah kita melakukan rukun qauli itu. Nah, maksud daripada mendengarnya ini itu adalah takdir atau volume yang ini itu tidak harus kenceng banget, itu tidak. Jadi ada pentakdirannya, kira-kiranya itu ada. Apa itu? Yaitu ketika kita berada di tempat yang sepi, benar-benar sepi, sangat sepi, terus kita membaca pelan banget, terdengar oleh telinga kita, maka cukup segitu. Jadi nanti umpama kita di tempat ramai, kita di pinggir jalan, masjid di pinggir jalan, bising dengan kendaraan, kita tidak perlu mengeraskan suara kita sehingga telinga kita benar-benar mendengar, itu tidak. Jadi volumenya, ukurannya adalah cukup di tempat yang sepi. Itu namanya isma' nafsih, memperdengarkan bacaan ke telinga kita sendiri. Apa itu rukun qauli yang wajib kita dengarkan? Rukun qauli 5 yang wajib kita dengarkan sendiri adalah 1. Takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram pertama kali itu takbir Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar kita ucapkan dengan lisan dan telinga kita harus mendengarnya. Kalau kita hanya baca dengan hati saja, tidak sah rukun qauli itu. Kalau rukun qauli tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Atau dibaca dengan gerakan bibir, cuman tidak muncul suaranya untuk kita dengarkan. Itu juga membuat sholat kita tidak sah, karena rukun qauli tidak sah. Jadi rukun qauli takbiratul ihram Allahu Akbar wajib kita baca dengan adanya lisan kita nih, dengan lisan kita baca, kemudian di telinga kita sendiri harus mendengarnya. Pertama. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Tasdidnya harus kita tekan, kita dengar, semua huruf-hurufnya pun harus kita dengar. Caranya bagaimana? Dengan latihan. Insya Allah dengan latihan nanti kita akan bisa. Fatihah. Yang Fatihah ini wajib membaca, baik itu bagi imam, makmum, atau munfarid, orang yang salat sendiri. Dan yang nomor 3 adalah bacaan tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tahiyat. Dan yang keempat adalah sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad, minimalnya. Ya, mau sholawat Ibrahimiyah maka itu lebih bagus. Nah, minimalnya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang nomor 5 terakhir adalah salam yang pertama, Assalamualaikum. Harus kita baca, tidak kok diem saja. Baca dengan hati tidak sah. Jadi harus dibaca dengan lisan kita, telinga kita harus mendengarnya. Assalamualaikum, dari hamzah assalam sampai mimnya alaikum. Warahmatullah hukumnya sunnah, wabarakatuh hukumnya sunnah. Jadi yang wajib assalamualaikum. 5 rukun qauli dalam sholat harus kita baca, harus kita dengar, yakni pertama takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar, Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, dan kemudian tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian
sholawat kepada Nabi, ke atas Nabi dalam tasyahud akhir, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, dan yang terakhir salam assalamualaikum. Kita wajib membaca, wajib memperdengarkan telinga kita sendiri. Kalau satu huruf tidak terdengar, maka rukun qauli kita tidak sah dan sholat kita pun tidak sah. Maka dari itu dalam madhab Syafi'i, kita sebagai pengikut Imam Syafi'i ya baca rukun qauli. Ketika kita jadi makmum ya tetap kita baca rukun qauli 5 tadi. Selain daripada 5 ini, bacaan semuanya itu hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu ketika kita tinggalkan maka sah sholat kita, dan kita tidak wajib atau tidak sunnah untuk menggantinya dengan sesuatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan bersama. Dan jangan lupa kita share, kita sebarkan ilmu ini supaya menjadi ilmu manfaat untuk kita ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.